Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Fifirda Hilatul Aulia. Saya dari 12 Keperawatan 2 ingin menjelaskan perihal tentang obat-obatan. Jadi teman-teman di sini tolong disimak ya, karena informasinya sangat penting banget mengenai penggolongan obat, jenis obat, cara menggunakan obat, terus prinsip yang benar dalam memberikan pemberian obat. Nah, jadi tolong disimak ya baik-baik. Sebelum aku memberikan penjelasan tentang obat-obatan, aku bakalan cerita sedikit nih kenapa aku membuat video ini dan menggunakan baju ini. Karena ini adalah ulangan harian dan materinya itu tentang obat. Nah, dan diupload ke YouTube. Kayak gitu. Jadi tolong disimak ya baik-baik. Semoga apa yang aku sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, yang pertama adalah penggolongan obat berdasarkan nama. Jadi ada obat paten, obat generik, dan obat generik bermerek. Jadi obat paten itu adalah obat yang memiliki hak dan hanya diproduksi oleh perusahaan atau produsen yang memiliki hak paten dengan memberikan merek berdasarkan produksinya seperti Herzog. Selanjutnya adalah obat generik. Obat generik ini adalah obat yang diberikan resmi atau ditetapkan oleh FI untuk zat yang berkhasiat yang dikandungnya, seperti paracetamol. Nah, kalau obat generik bermerek itu adalah obat yang diberikan nama dagang dari produsennya, seperti Panmol. Persamaan obat. Nah, jadi tuh obat kalau khasiatnya sama, kandungannya sama, itu sama-sama untuk menyembuhkan suatu gejala seperti paracetamol, Panmol itu kan sama khasiatnya dan kandungannya. Nah, yang kedua adalah penggolongan obat berdasarkan kesediaan padat. Kalau padat itu seperti kapsul, tablet, serbuk. Kalau setengah padat seperti salep, krim, gel, dan kalau yang cair seperti sirup, infus, injeksi, dan yang terakhir adalah gas. Gas contohnya itu adalah inhalasi. Nah, yang ketiga nih adalah cara penggunaan obat. Nah, jadi cara penggunaan obat kita harus tahu dulu. Obat ada untuk obat dalam dan untuk obat luar. Kalau obat dalam adalah caranya dengan cara ditelan dan melalui saluran cerna seperti tablet, pil, sirup, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah obat luar. Obat luar ini tidak untuk ditelan, melainkan diaplikasikan melalui di luar tubuh seperti krim kulit dan injeksi. Nih teman-teman, hindari obat dalam untuk obat luar untuk obat dalam. Nah, hindari ya teman-teman. Nih, yang keempat nih adalah tingkat keamanan obat. Teman-teman harus tahu ya. Jadi di obat itu ada logo untuk tingkat keamanan obat. Nah, yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas ini adalah obat yang dijual beli bebas tanpa resep dokter. Nih, tandanya seperti ini. Contoh obatnya adalah paracetamol dan bedak salisil. Nah, yang kedua adalah obat bebas terbatas. Jadi obat bebas terbatas ini adalah termasuk obat keras, namun dapat dibeli tanpa resep dokter. Nah, tandanya itu seperti ini. Contoh obatnya adalah obat alergi. Nah, selanjutnya adalah obat keras. Nah, obat keras ini harus wajib kudu dibeli dengan resep dokter. Nah, contoh logonya ini seperti ini. Seperti ini. Contoh obatnya adalah semua obat antibiotik. Selanjutnya adalah obat psikotropika. Obat ini adalah obat keras yang mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Jadi obat ini harus dibeli dengan resep dokter. Nah, logonya ini seperti ini. Sama ya seperti obat keras. Dan contoh obatnya itu seperti diazepam. Nah, yang terakhir adalah obat narkotika. Nah, obat narkotika itu sebenarnya adalah obat tapi disalahgunain oleh banyak orang ya. Sayang banget. Nah, obat narkotika ini adalah
menyebabkan penurunan kesadaran dan perilaku. Obat ini diberikan dengan resep dokter. Contoh logonya seperti ini. Contoh obatnya adalah kodein. Wah, Masya Allah, mataharinya udah menyorot muka aku. Nah, kita selanjutin lagi ya. Nih, jadi aku akan bakalan ngasih tahu prinsip 6 benar dalam pemberian obat. Yang pertama adalah tepat obat. Tepat obat ini adalah mempersiapkan obat, mengecek nama obat di label, dan mengecek kadaluarsa obat. Nah, yang kedua adalah tepat dosis. Dosis disesuaikan dengan resep dokter. Jika perlu dioplos, harus tahu jenis perarutannya. Nah, yang ketiga adalah tepat waktu. Pastikan kembali waktu pemberian obat, pastikan kembali nama pasien, jenis obat, dan dosis obat. Nah, yang keempat adalah tepat cara pemberian. Nah, cara pemberian ini sesuai dengan instruksi dokter. Nah, yang kelima adalah tepat pasien, cek identitas pasien. Nah, yang terakhir adalah tepat dokumentasi, mencatat dosis obat, obat yang diberikan, cara yang diberikan, dokumentasi itu penting ya. Sekian info yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman.